Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Bamba Zafran Sutisna dari kelas 11 IPA 1. Pada video kali ini saya akan membahas tentang gerakan pembaruan dalam Islam. Ya, pada video kali ini akan ada dua pembahasan, yaitu apa itu pembaruan dalam Islam dan beserta tokoh-tokohnya. Nah, itu tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam. Nah, siapa saja tokoh-tokohnya itu? Langsung aja kita ke videonya. Let's go. Ya, kita sudah masuk dalam PPT-nya. Gerakan pembaruan dalam Islam. Berada di bawah tekanan imperialisme Barat tidak sepenuhnya memberikan dampak negatif pada umat Islam. Banyak pelajaran berharga yang didapatkan oleh umat Islam dari pengaruh dan tekanan peradaban yang sedemikian maju. Kebangkitan Islam adalah kristalisasi dan kesadaran keimanan dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan prinsip Islam. Artinya, kewajiban bagi umat Islam untuk mewujudkannya melalui gerakan-gerakan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Upaya untuk memulihkan kembali kejayaan Islam dikenal dengan kegerakan pembaruan dalam Islam. Nah, berikut ini ada 5 tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam. Siapa saja? Kita lanjut yang pertama. Yang pertama adalah Muhammad Ali Pasha. Lahir pada tahun 1765 Masehi dan wafat pada tahun 1849 Masehi. Muhammad Ali Pasha lahir di bulan Januari 1765 di Kawala, Albania, Yunani dekat pantai Macedonia dan meninggal di Mesir pada tahun 1849 Masehi. Negeri ini telah menjadi bagian negara Daulah Utsmani sejak ditaklukkan oleh Sultan Mehmed Al-Fatih pada tahun 857 Hijriah atau 1453 Masehi, dan baru dapat melepaskan diri dari kekuasaan Istanbul pada tahun 1245 Hijriah atau 1829 Masehi. Ayah Muhammad Ali Pasha bernama Ibrahim Aga, seorang imigran Turki, kelahiran Yunani. Sejak kecil, Muhammad Ali Pasha memiliki keterampilan dan kecerdasan luar biasa. Nah, ide-ide pembaruan dalam Islam Muhammad Ali Pasha yaitu yang pertama ada dalam bidang militer. Muhammad Ali Pasha terinspirasi dari militer bangsa Eropa. Kemudian melatih militer berdasarkan Nizam Al-Jadid atau bisa disebut dengan peraturan baru. Tentara Mesir diatur dengan disiplin dan mulai memperkuatkannya dengan menjadikan para petani luar daerah untuk mengikuti wajib militer. Upaya ini ternyata cukup berhasil untuk menjadikan kekuatan militer Mesir semakin berkembang. Lalu berikutnya adalah dalam bidang ekonomi dan sosial. Untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, Muhammad Ali Pasha juga membangun sistem irigasi, sehingga hasil pertanian jadi lebih baik. Mesir adalah negara yang tergantung dari pertanian, oleh karena itu, di samping memperbaiki irigasi lama, ia juga mengandalkan irigasi baru, memasukkan penanaman kapas dari India dan Sudan. Usaha Muhammad Ali Pasha yang hebat adalah menyelesaikan pembangunan sebuah terusan kuno yang menghubungkan antara Alexandria dengan Sungai Nil. Lalu yang terakhir adalah dalam bidang pendidikan. Muhammad Ali Pasha menaruh perhatian besar pada perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini terbukti dengan terbentuknya Kementerian Pendidikan. Setelah itu, didirikannya sekolah militer pada tahun 1815 Masehi. Berikutnya sekolah teknik tahun 1816 Masehi. Sekolah kedokteran pada tahun 1827 Masehi. Sekolah pertanian dan apoteker pada tahun 1829 Masehi. Sekolah pertambangan tahun 1834 Masehi. Dan sekolah penerjemah tahun 1939 Masehi. Selain itu, ia juga banyak mengirim pelajar ke Perancis untuk belajar pengetahuan dan yang berupa sains dan teknologi barat di Perancis. Muhammad Ali Pasha juga melakukan penerjemahan buku-buku terbitan Eropa dalam skala yang besar. Muhammad Ali Pasha menerbitkan majalah Al-Waqai Al-Mishirah atau Berita Mesir berbahasa Arab pertama kali pada tahun 1828 Masehi. Majalah ini merupakan majalah resmi yang diterbitkan oleh pemerintah.
Nah, lalu yang berikutnya adalah Jamaluddin Al-Afghani. Lahir pada tahun 1839 Masehi dan wafat pada tahun 1867 Masehi. Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan di Asadabad, dekat Kanar di distrik Kabul, Afghanistan, pada tahun 1838 Masehi atau 1254 Masehi Hijriah. Al-Afghani menghabiskan masa kecilnya di Afghanistan, namun banyak berjuang di Mesir, India, bahkan Perancis. Usia 18 tahun Al-Afghani tidak hanya menguasai ilmu keagamaan tetapi juga mendalami filsafat, hukum sejarah, metafisika, kedokteran, sains astronomi, dan astrologi. Banyak juga. Jamaluddin Al-Afghani adalah salah seorang pemimpin pergerakan Islam pada akhir abad 19. Ayah Afghani adalah Said San, dikenal dengan gelar Sadar al-Husnaini. Ayahnya tergolong bangsawan terhormat dan mempunyai nasab dengan Husain ibnu Ali radhiyallahu anhu dari pihak Ali at-Tirmizi, seorang perawi hadis. Oleh karena itu, pada nama Jamaluddin Al-Afghani diberi nama Said. Ide pembaruan Jamaluddin Al-Afghani dalam rangka usaha membangkitkan semangat umat Islam serta pengembalian keutuhan umat Islam. Al-Afghani menganjurkan pembentukan suatu ikatan politik yang mempersatukan seluruh umat Islam berupa gerakan pan-Islamisme, pan-uji publik Islamisme, mengendaki persatuan umat Islam dan sebagai kekuatan bersama untuk membebaskan dirinya dari penjajahan dan membangun kekuatan bersama. Al-Afghani adalah sosok yang mengabdikan dirinya untuk mengingatkan dan membangkitkan dunia Islam, yang menurutnya harus meninggalkan perselisihan dan berjuang bersama. Beliau juga mengakibatkan semangat nasionalisme di negara-negara yang pernah dikunjunginya, sehingga Al-Afghani mendapat julukan sebagai bapak nasionalisme Islam. Berikutnya adalah Muhammad Abduh. Lahir pada tahun 1849 Masehi, wafat pada 1905 Masehi. Muhammad Abduh lahir di pedusunan Delta Nil, Mesir pada tahun 1849 Masehi tepatnya. Keluarga terkenal berpegang teguh pada ilmu dan agama. Dalam usia 12 tahun, Muhammad Abduh telah hafal Al-Quran. Kemudian pada usia 13 tahun dia dibawa ke Tanta untuk belajar di Masjid Al-Hamdi. Masjid ini sering disebut Masjid Syekh Ahmad, yang kedudukannya dianggap sebagai level kedua setelah Al-Azhar. Di masjid ini Muhammad Abduh menghafal dan belajar Al-Quran selama 2 tahun. Faktor utama kebenaran umat Islam adalah jumud. Muhammad Abduh berpandangan bahwa penyakit yang melanda negara-negara Islam adalah adanya kerancuan pemikiran agama di kalangan umat Islam sebagai konsekuensi datangnya peradaban Barat dan adanya tuntunan dunia Islam modern. Sebab yang membawa kemunduran umat Islam adalah bukan karena ajaran Islam itu sendiri, melainkan adanya sikap jumud di dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Lalu ide-ide pembaruannya Muhammad Abduh yaitu bidang masalah ijtihad. Muhammad Abduh banyak menonjolkan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang ibadah dan muamalah, bahwa ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis bersifat tegas, jelas, dan terperinci. Sebaliknya, ajaran-ajaran mengenai kehidupan kemasyarakatan umat hanya merupakan dasar-dasar dan prinsip umum tidak terperinci, serta sedikit jumlahnya. Oleh karena sifatnya yang umum tanpa perincian, maka ajaran tersebut dapat disesuaikan dengan zaman. Lalu yang berikutnya adalah dalam bidang ilmu pengetahuan Islam atau pendidikan. Muhammad Abduh untuk memperbarui pendidikan dan pelajaran modern yang dimaksudkan agar para ulama kelak tahu kebudayaan modern dan mampu menyelesaikan persoalan modern. Pendidikan adalah hal terpenting dalam kehidupan manusia dan merubah segala sesuatu. Muhammad Abduh memperjuangkan sistem pendidikan fungsional yang bukan impor, yang mencakup pendidikan universal bagi semua anak-anak, laki-laki, perempuan. Semuanya harus punya kemampuan dasar seperti membaca, menulis,
dan berhitung. Semuanya harus mendapatkan pendidikan agama yang mengabaikan perbedaan sektarian dan menyoroti perbedaan antara Kristen dan Islam. Isi dan lama pendidikan haruslah beragam sesuai dengan tujuan dan profesi. Lalu bidang keluarga dan wanita. Menurut Muhammad Abduh, pondasi terpenting dari masyarakat baru adalah individu. Umat Islam terdiri dari unit-unit keluarga. Menurut Muhammad Abduh, jika wanita punya kualitas pemimpin dan kualitas membuat keputusan, maka keunggulan pria tidak berlaku lagi. Muhammad Abduh juga berpendapat penyebab perpecahan atau fitnah dalam masyarakat adalah karena pria mengumbar hawa nafsunya. Lalu tokoh yang berikutnya adalah Muhammad Rashid Ridho. Lahir pada 1865 Masehi dan wafat pada 1935 Masehi. Muhammad Rashid Ridho lahir di Qolamun, Lebanon dekat Tripoli, Suriah. 27 Jumadil Ula 1282 Hijriah atau 23 September 1865 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Samsuddin bin Baharuddin Al-Qalmuni Al-Husnaidi. Ia dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan keluarga terhormat dan taat beragama. Rashid Ridho memulai pendidikan dengan membaca Al-Quran, menulis, dan berhitung di kampung halamannya, Qolamun, Suriah. Ide-ide pembaruannya Muhammad Rashid adalah dalam bidang keagamaan. Menurut Muhammad Rashid Ridho, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu ajaran yang murni dan terhindar dari segala bid'ah yang merongrong ajaran tauhid. Muhammad Rashid Ridho mengatakan bahwa Islam itu sederhana sekali, sesederhana dalam ibadah dan sesederhana dalam muamalahnya. Ibadah kelihatannya berat, ruwet, karena dalam ibadah telah ditambahkan hal-hal yang bukan yang wajib, tapi sebenarnya hanya sunnah. Berikutnya, bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Muhammad Rashid Ridho sangat antusias memandang kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban barat yang modern. Gambaran kemajuan teknologi yang dicapai oleh bangsa barat mendapatkan tanggapan positif dari Muhammad Rashid Ridho. Oleh karena itu, Muhammad Rashid Ridho, ilmu-ilmu pengetahuan umum dimasukkan dalam lembaga pendidikan milik umat Islam. Untuk mencapai tujuannya, dibentuklah lembaga pendidikan Al-Daqwah wal Irsyad pada tahun 1912 Masehi di Kairo, Mesir. Dan tokoh yang terakhir adalah Muhammad Iqbal. Lahir pada tahun 1877 Masehi dan wafat pada 1938 Masehi. Muhammad Iqbal terlahir di Sialkot, Punjab, India, 9 November 1877 Masehi. Leluhurnya merupakan termasuk dari kalangan kasta Brahmana dari Kashmir yang telah memeluk agama Islam sekitar 3 abad sebelum Iqbal lahir. Muhammad Iqbal terkenal sebagai seorang sastrawan, filsuf sekaligus negarawan pada abad 20. Ide pembaruan Muhammad Iqbal untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam, maka Muhammad Iqbal menawarkan beberapa solusi yang harus diterapkan, yaitu secara konsisten menerapkan konsep dinamisme Islam. Umat Islam harus membangkitkan kembali keilmuan Al-Quran serta menganjurkan pemakaian akal untuk melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan, dan pada saat yang sama-sama menganjurkan umat Islam senantiasa bergerak aktif menyongsong perubahan zaman. Umat Islam tidak bersifat statis tetapi dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangannya zaman. Pintu ijtihad tidak pernah ditutup. Menurut Muhammad Iqbal, ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan intelektual yang berarti menempatkan akal pada kedudukan yang tinggi. Intisari hidup adalah gerak. Iqbal menyeru agar umat Islam bangun dan menciptakan dunia baru. Dalam kaitannya dengan Barat, Iqbal memandang Barat tidaklah bagus untuk dijadikan model peradaban. Kapitalisme dan materialisme Barat telah membawa kerusakan bagi kemanusiaan.
Karena itu, boleh belajar dari barat dalam hal metodologi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan nilai-nilai kehidupan harus digali dari ajaran Islam yang benar dan budaya yang positif. Mengenai paham Muhammad Iqbal yang mampu membangkitkan umat Islam adalah tentang dinamisme Islam, yaitu dorongan terhadap umat Islam supaya bergerak dan jangan tinggal diam. Intisari hidup adalah gerak, sedang hukum hidup adalah menciptakan. Maka Iqbal menyeru kepada umat Islam agar bangun dan bangkit dan menciptakan dunia baru. Dari segi bahasa, kata dinamisme artinya tidak berhenti. Menurut istilah, dinamisme adalah suatu aktivitas yang didasarkan pada kesadaran untuk selalu berubah secara positif untuk mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih. Ya, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kalau misalnya terbata-bata atau pembacaannya terlalu kurang jelas atau saya baca kecepatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching, guys.